Kaifa yusyriku qalbun, ya, bagaimana bisa bercahaya itu hati, suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, ya, sedangkan bentuk-bentuk segala sesuatu, artinya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebendaan dan semacamnya, muntabi'atun fi mir'ati, itu terpatri di cerminan hati tersebut. Jadi hati itu diumpamakan seperti cermin, bagaimana bisa dia memantulkan sinar, sedangkan permukaan cermin tersebut itu ditutupi oleh keduniaan, oleh kebendaan, oleh unsur yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah dan juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita, ya. Kita sekarang sudah masuk kepada hikmah yang ke-13. Khair, langsung saja ila anqal al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-hikmatu as-salisata asyarah, ya. Hikmah yang ke-13. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih, ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya, kaifa yusyriku qalbun, ya, bagaimana bisa bercahaya itu hati, suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih, ya, sedangkan bentuk-bentuk segala sesuatu, artinya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebendaan dan semacamnya, muntabi'atun fi mir'atihi, itu terpatri di cerminan hati tersebut. Jadi hati itu diumpamakan seperti cermin, bagaimana dia bisa bersinar, bagaimana dia bisa mengeluarkan cahaya, sedangkan permukaan cermin tersebut itu ditutupi oleh keduniaan, oleh kebendaan, oleh unsur yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ungkapan ini, ya. Am kaifa yarhalu ilallahi, ataukah bagaimana dia bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mukabbalun bi syahwatihin nafsiyah, dalam keadaan dia itu mukabbalun, ya, terbelenggu bi syahwatihin nafsiyah, oleh syahwat nafsunya, ya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi, ataukah bagaimana bisa dia berhasrat untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi, dalam keadaan dia tidak mensucikan diri dari junub kelalaiannya. Am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar, ataukah bagaimana bisa dia mengharapkan untuk mampu memahami, ya, ilmu-ilmu rahasia yang halus, yang daqiq, yang rumit, yang berkaitan dengan masalah hakikat, wa huwa lam yatub min hafwatihi, dalam keadaan dia sendiri tidak tobat dari kekeliruannya. Nah, ini hikmah yang agak sedikit panjang, ya, yang tidak seperti sebelum-sebelumnya. Yang jelasnya ini bentuk keheranan lah, ya, kurang lebih seperti itu dari beliau, sekaligus bentuk wejangan kepada kita, kalau mau untuk hati kita itu bercahaya, maka tinggalkan unsur-unsur yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menuju kepada Allah, maka lepaskan syahwat-syahwat nafsu, lawan syahwat-syahwat nafsu. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sucikan diri kita, elakkan kelalaian-kelalaian yang ada pada diri kita. Dan apabila kita ingin paham terkait dengan ilmu asrar, maka jangan coba melakukan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan. Oke. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamullah, ya, kaifa yusyriku qalbun, ya, bagaimana, ya, bercahaya itu hati, suwarul akwani, ya, sedangkan bentuk al-akwan segala yang ada, ya,
ay al-mukawwanati, artinya semua yang diadakan minal adamina, daripada kalangan manusia ka wa ghairihim, dan selain dari manusia. Bahasa lainnya adalah keduniaan lah, kurang lebih seperti itu. Muntabi'atun fi mir'atihi, itu terpatri, ya, ada fi mir'atihi, pada cerminan hati tersebut, ya, ada di sana menutupi hati tersebut, sehingga hati itu kemudian tidak mengeluarkan cahaya atau tidak bersinar. Nah, bi'atiqadihi, dengan i'tikadnya orang tersebut, annaha, bahwasanya dia suwarul akwan ini tadurru wa tanfa'u, itu bisa memberikan mudarat dan juga bisa memberikan manfaat. Artinya apa? Bahwa unsur yang selain daripada Allah, atau bahasa di sini suwarul akwan itu kemudian menjadi pegangan orang tersebut, ya, karena menurut dia itu bisa memberikan dampak, ya, bisa memudaratkan dan bisa juga memberikan manfaat. Wa tatallu'ihi laha fi husuli asarin ma minal umuri, dan mencari-carinya orang tersebut laha, terhadap suwarul akwan ini, fi husuli asarin ma minal umuri, ya, terkait dapat menghasilkan asar, dampak sama sekali, minal umuri, dari beberapa perkara. Jadi selain dia yakini bahwa dia dapat memberikan mudarat dan bisa memberikan manfaat, dia kemudian mencari itu, ya, tatallu, dia cari-cari suwarul akwan ini dalam hal menghasilkan dampak dari beberapa perkara. Taruhlah misalnya harta, ya, dia cari harta tersebut karena menurut i'tiqad dia harta itu bisa misalnya membuat dia bahagia atau semacamnya dari unsur-unsur keduniaan. Nah, itu yang kemudian yang ada di benaknya orang tersebut. Wa ta'alluqihi biha, bahkan dia takluk biha, terhadap suwarul akwan tersebut. Nah, inilah yang kemudian yang dimaksud oleh al-Imam Ibnu Athaillah di sini, muntabi'atun fi mir'atihi, itu menutupi atau berada pada cerminan hati tersebut, menggumpal di sana, dan tentunya dia akan menghalang hati itu kemudian bercahaya, menghalang cermin tersebut itu memantulkan sinar keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Okay. Am kaifa yarhalu, ataukah bagaimana bisa yarhalu, dia pergi, berangkat, ay yasiru, artinya berjalan, ilallahi, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mukabbalun, dalam keadaan dia dibelenggu, ay muqayyadun, artinya dia diikat, bi syahwatihin nafsiyah, dengan syahwat nafsunya. Wal muqayyadu, nah, sesuatu yang diikat itu la yumkinu as-sairu, tentunya tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ya, terperangkap, terikat di situ, tidak mungkin melakukan perjalanan. Dalam hal ini bahwa, ya, ketika dia terperangkap, terbelenggu oleh syahwat nafsunya, maka dia tidak bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bepergian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yatma'u ayyadkhula dzalikal qalbu hadratar rabbi, ataukah bagaimana bisa dia rakus, ya, dia ingin sekali ayyadkhula, untuk masuk, dzalikal qalbu, hati tersebut itu, hadratar rabbi, kehadirat ar-rabbi, Tuhan, bi ayyushahidahu, ya, dengan cara dia menyaksikannya misalnya, atau bahasa istilahnya dalam ilmu tarekat atau ilmu hakikat disebut dengan maqam musyahadah. Nah, bagaimana bisa hati itu sudah sampai kepada maqam musyahadah, sudah berada pada hadirat Tuhannya, wa huwa lam yatatahhar, dalam keadaan dia tidak mensucikan diri, min janabati ghaflatihi, dari junub kelalaiannya, ya, ai artinya min ghaflatihi syabihati bil janabati, dari kelalaiannya yang diserumpakan dengan al janabah, junub. Jadi ghaflah, kelalaian itu diibaratkan junub, ya. Fakama yumna'ul junubu min dukhulil masjid, ya, sebagaimana dicegah itu orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid, kadzalika, demikian juga yumna'u man istaulat alaihil ghaflatu min dukhuli hadratir rabbi, maka dicegah juga orang yang istaulat, yang meliputi ke atas dia kelalaiannya, ya, mendominasi dia adalah kelalaian, min dukhuli, untuk masuk ke hadirat Tuhannya. Sama kasusnya dengan orang yang junub, ya. Ketika junub itu, orang junub tidak boleh masuk masjid. Nah, begitu juga orang yang lalai tidak boleh tentunya masuk ke hadirat Allah atau masuk ke maqam musyahadah itu. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar, atau bagaimana bisa dia mengharapkan untuk dapat memahami halusnya ilmu-ilmu asrar itu, wahia, ya, yang dimaksud dengan
Ilmu asrar itu ulumud daqiqati, ya, ilmu-ilmu yang halus allati taridu ala qulubil arifina, yang merasuk kepada hatinya, ke atas hatinya orang-orang yang arif billah. Artinya ilmu pengetahuan hakikat yang sesuai pengetahuan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan yang seperti itu, asrar yang seperti itu bisa dia pahami? Wa huwa lam yatub an hafawatihi, dalam keadaan dia tidak bertobat dari kekeliruannya. Ya. Wahia, nah dia ini kekeliruan ini, hafwah ini, ma yasduru minhu minal ma'asi. Ma yasduru, apa yang muncul dari dia, minal ma'asi, berupa kemaksiatan. Jadi maksudnya kemaksiatan yang dia lakukan, la min qasdin, bukan karena unsur kesengajaan. Artinya unsur kekeliruan dia melakukan kemaksiatan. Nah, yang seperti ini saja kita harus tobati agar supaya kita bisa sampai kepada ilmu-ilmu asrar, apalagi kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Oh, itu lebih parah lagi. Wa inna ma ta'ajjabal musannifu radhiyallahu anhu min dzalika, dan sesungguhnya takjub, ya, heran musannif radhiyallahu anhu, dalam artian di sini Imam Ibnu Athaillah, kata Imam Asy-Syarqawi, min dzalika, dari yang demikian itu tadi, lima fihi, karena apa yang ada padanya, minal jam'i bainal adadi, ya, berupa mengumpulkan antara dua yang berlawanan. Jadi yang membuat beliau di sini heran, sehingga lahirlah ungkapan yang seperti ini, karena ungkapan yang seperti ini tadi adalah sesuatu yang berlawanan, ya, yang tidak mungkin menyatu. Nah, wa huwa muhalun, dan itu mustahil terjadi. Nah, wa hadhil asya'u al-madhkuratu mutadaddatun. Nah, ini sesuatu yang sudah disebutkan tadi di atas ini terkait dengan masalah cahaya hati dan unsur yang selain daripada Allah, terkait dengan perjalanan menuju Allah dan terpenjara di dalam nafsu, bla bla dan seterusnya sampai akhir, itu adalah sesuatu yang berlawanan. Fa inna israqa al-qalbi binuril imani wal yakini mudaddun lizulmatil lati istaulat alal qalbi, ya, istaulat alaihi. Okay. Nah, fa inna israqal qalbi, nah beliau mau jelaskan ini bentuk perlawanannya, ya. Fa inna israqal qalbi, karena sesungguhnya cahaya hati itu, sinar hati itu, binuril imani, dengan cahaya keimanan, itu maksudnya, wal yakini, dan cahaya keyakinan, mudadun, itu berlawanan, lizulmatil lati, dengan kegelapan, allati istaulat, yang bertapak, yang mendominasi, yang menutupi, alaihi, ke atas hati tersebut, birrukuni ilal agyar, dengan cara merasa nyaman, merasa tenang, ilal agyar, kepada sesuatu yang berubah-ubah, maksudnya ya kebendaan lah, wal akwan, dan segala yang ada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya keduniaan, wa itimadihi alaiha, dan berpegangnya dia, ya, yakinnya dia, alaiha, ke atasnya, ya, berpegangnya dia ke atasnya, ke atas apa, al-agyar wal akwan itu. Dalam hal ini adalah cahaya dan kegelapan itu adalah sesuatu yang berbeda, yang bertolak belakang. Dalam hal ini cahaya yang dimaksud adalah keimanan dan keyakinan, dan kegelapan di sini adalah terjerembab di dalam kebendaan dan keduniaan. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa menyatu, berlawanan, ya. Wal masiru ila Allah ta'ala biqati aqabatin nafsi mudaddun lil i'tiqali fi habsil hawa wasyahawat. Dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala biqati aqabatin nafsi, dengan cara memutus rintangan-rintangan nafsu, mudaddun, ini berlawanan lil i'tiqali, dengan terikatnya orang tersebut fi habsil hawa, dalam penjara hawa nafsu, wasyahawati, dan syahwat. Jadi al-masir dan al-i'tiqal, ya, berjalan dan terikat, ya, diam diri terikat, adalah sesuatu yang berlawanan, yang tidak mungkin menyatu, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini al-masir yang dimaksud oleh musannif di sini adalah melawan hawa nafsu dan lain sebagainya, dengan memperturut hawa nafsu itu tentunya sesuatu yang berlawanan. Wa dukhulu hadratillahil muqtadiyati li taharatil qalbi wa nazahatihi mudaddun lima huwa alaihi min janabatil ghaflati allati muqtadaha al-ib'ad. Wa dukhulu hadratillah, dan masuknya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, al-muqtadiyati, yang menuntut li taharatil qalbi, bagi sucinya hati tersebut, wa nazahatihi, dan bersihnya, mudaddun, itu berlawanan, lima huwa alaihi, dengan apa yang hati itu berada padanya, min janabatil ghaflati, berupa
junub kelalaian allati muqtadaha yang mana tuntutannya adalah al-ib'ad, yaitu menjauh. Jadi dukhul hadratullah, ya, masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini bertolak belakang dengan menjauh al-ib'ad dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dukhul hadratullah ini bisa dijangkau melalui proses pensucian hati. Nah, ini berlawanan dengan menjauh dari hadirat Allah Subhanahu wa taala karena adanya kelalaian dari orang yang berkenaan tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bersatu, dalam artian sesuatu yang berlawanan. Wa fahmu daqaiqil asraril mustafadi minat taqwa. Nah, dan memahami, ya, halusnya ilmu-ilmu asrar itu al-mustafadu yang bisa diperoleh, ya, minat taqwa, dari ketakwaan, artinya karena takwa sehingga kita bisa mendapatkan atau menjangkau daqaiqul asrar ini, itu mudaddun, berlawanan lil israri alal ma'asi wal hafawat, ya, dengan al-israr, senantiasa melakukan kemaksiatan, wal hafawati, dan juga kekeliruan. Dalam hal di sini adalah bahwa, ya, ketakwaan itu, ya, tidak akan pernah menyatu dengan kemaksiatan. Yang namanya takwa pasti tidak melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Wa ilaihi, dan kepadanya lah, ya, kepada bagian yang fahmu daqaiqil asrar ini dan seterusnya. Al-isyaratu biqaulihi ta'ala, itu ada isyarat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, artinya sesuai dengan ayat yang mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Dalam hal ini bahwa ketika kita takwa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis daqaiqul asrar akan mampu kita pahami. Kenapa? Karena yang mengajarkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Catatannya harus takwa. Nah, bagaimana bisa katanya bisa dipahami daqaiqul asrar ini kalau kemaksiatan dan hafawat yang selalu dilakukan. Wa mimma ruya fi ba'dil akhbar. Nah, dan termasuk yang menjadi isyarat terkait dengan ini, apa yang diriwayatkan di sebagian hadis yang mengatakan man amila bima ya'lam, siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan wariskan, akan berikan atau akan ajarkan kepada dia ilmu pengetahuan yang dia tidak pernah ketahui. Jadi yang dimaksud di sini ilmu pengetahuan yang dia tidak pernah ketahui adalah ilmu-ilmu al-asrar itu. Nah, itu bisa diketahui atau bisa Allah ajarkan ketika orang itu mengamalkan ilmunya. Dalam artian di sini adalah orang-orang yang tentunya ada sifat takwa di dalam hatinya. Oke. Wa kullu wahid min hadhil arba'ati, dan setiap satu dari empat ini, ya, sababun lima ba'dahu, itu menjadi penyebab bagi yang setelahnya. Ya, mulai daripada suwarul aqwan itu, ya, atau bahasa kita tadi itu beriktimad kepada unsur yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian akan melahirkan kesalahan atau keburukan yang selanjutnya, yang kedua tadi, dan begitu seterusnya sampai terakhir. Nah, fa intiba'u suwaril aqwan. Nah, intiba' terpatrinya atau adanya itu, ya, bentuk-bentuk al-aqwan, segala yang ada yang selain daripada Allah, bimiratil qalbi, yang bertapak di dalam hati, ya, itu yang menutupi hati, sababun fi takabbulihi bisyahwati, itu menjadi penyebab bagi, ya, takabbulihi, terperangkapnya dia, atau bahasanya tadi itu terbelenggunya dia dengan syahwat nafsunya. Ya, ketika hati kita itu diliputi, ditutupi oleh suwarul aqwan, maka kemudian yang akan lahir itu adalah kita akan terpenjara dalam syahwat nafsu kita, oleh syahwat nafsu kita. Wa takabbulu biha sababun fil ghaflati, dan terbelenggu karena syahwat itu adalah penyebab fil ghaflati, pada kelalaian. Artinya itu kemudian yang membuat orang itu menjadi lalai, tidak melaksanakan kewajiban dan lain sebagainya. Wahia, dan dia, artinya kelalaian tersebut, as-sababu, dialah penyebab fi kulli hafwatin, bagi setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Wal hafwatu, dan kesalahan atau kekeliruan ini, sababun fi ummil qalbi, itu merupakan penyebab ummil qalbi, butanya
butanya hati, wal iyazubillah. Nah, ini yang lebih parah kalau sudah umyul qalbi. Jadi untuk terhindar dari butanya hati kita, maka jangan coba-coba melakukan kekeliruan atau kesalahan. Nah, untuk terhindar dari hafwah atau kekeliruan ini, maka jangan coba-coba untuk lalai. Nah, untuk terhindar daripada lalai ini, maka jangan coba-coba dibelenggu oleh nafsu. Dan untuk terhindar dari terbelenggu oleh nafsu ini, maka jangan coba-coba memprioritaskan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Nah, kalau sudah terlaksana semuanya ini, barulah kemudian hati itu akan bercahaya, barulah hati tersebut bisa menuju dengan lancar kepada Allah, barulah hati itu bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah hati itu dapat memahami ilmu-ilmu asrarnya Allah Subhanahu wa taala atau ilmu hakikat. Hadza wabillahi taufik. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم